pohon kolang kaling aslinya. Ini pohon aren. Ya, pohon Nah. yang ini ya. Pas aku duduk kayak gini terus ada jenengan selendang putih tahu kayak gini lah terbang ke sana sampai pohon beringin itu. Lah itu pas jenengan sampai sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sedulur. Jadi kali ini saya ada di makam Karangduren ya. Ada di makam Karangduren ini di sebelah sini di daerah Gombong ya. Dan sekarang saya bersama kenalan dulu Pak Toro. Pak Toro. Nah, Pak Toro ini dia itu asli mana Pak? Kalau saya Semanding mas. Aslinya Semanding. Asli Semanding, terus umurnya 47. 47 ya. Jadi Pak Toro ini asal Semandingnya Gombong lah ya. Dan dia ini yang saya heran itu dia tidur di makam padahal sendirian loh ya. Padahal itu makam ini terkenal angker ya. Konon katanya orang gini ya. Cuma kata orang ya. Ya udah saya coba di sini nggak ada ya. Insya Allah lah ya. Alhamdulillah nggak ada gangguan. Jadi kalau orang umum sih mungkin merinding ya, takut ya. Ketika ketika tidur atau duduk di sini ya. Dan Pak Toro ini coba diceritakan Pak, semenjak udah berapa hari tidur di sini atau pernah juga tidur sebelumnya di sini enggak? Aku di sini mulai kemarin hari Rabu loh, pada hari Rabu berarti sampai hari ini udah 6 hari. 6 hari ini mah. Sudah 6. Ya, tapi sebelumnya maksudnya sebelum 6 hari ini dulunya pernah tidur di sini enggak? Saya seringnya malah di makam mas. Paling seneng di makam, sering tidur di makam. Ya suasananya tenang sih, saya nyari ketenangan. Itu makam mana aja yang ada di Gombong? Di luar, masih dalam Kabupaten Kebumen sih, berarti pernah di makam Indrakila itu Jatiroto, daerah Jatiroto, terus di makam Duda itu masuk di desa Combong itu. Makamnya di atas di pegunungan, tapi luar biasa, angkernya malah ngelebihi sini, nggak kuat saya mas. Kejadian apa yang pernah Pak Toro itu alami pas lagi di makam sama? Yang paling itu mas yang ngeri ya mas. Waktu di makam Indrakila itu. Waktu itu pas malam kalau nggak salah ini ya malam Kamis lah, bukan malam Jumat Kliwon, bukan malam Kamis. Itu saya sempat tidur di Indrakila, makam Indrakila itu 2 hari 2 malam. Itu pas malam pertamanya mas. Malam pertama itu kira-kira jam, di sana kan ada jam ya, jadi tidurnya nggak model kayak gini mas. Di sana ada panggung ya, saung lah itu. Emang khusus disediain buat tamu yang mau sholat, untuk istirahat. Terus ada listriknya juga untuk buat sowan lah ya. Ya istilahnya untuk istirahat. Jadi di atas itu panggungnya di atas, itu makamnya di bawah. Itu di sana luar biasa, lebih gelap dari sini. Kalau sini kan mending mas, ada kereta lewat. Kalau di sana deket kereta teman-teman. Jadi kalau misalnya lewat berisik banget ya. Kalau di sana alarm jadi udah tahu kalau kereta jam segini lewat jam segini. Alarm. Sini nggak ada jam sih, kalau di sana ada, cuma suasananya. Terus sosok apa pas lagi di Indrakila itu? Pas lagi tidur itu kira-kira jam 1 atau setengah 1 lah. Aku tidur ya mas ya. Ya cuma aku salah tidur posisinya. Maksudnya kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan. Nyikili caranya ya. Kan kayak gini mas, kan nggak boleh kalau bahasa Jawanya kan orang ilok, pamali ya. Nah itu aku ngikutin tidur ke arah kayak gitu. Pas jam 1 malam lah kalau nggak salah itu, aku bau wangi, terus wangi lama-lama aku terus ngelilir gitu lah. Aku nengok sebelah barat putih,
Ya kan? bentuk pocong Iya, apa? betul, iya. Terus jenengan gimana? Ya bangun, aku kayak- bangun cuma ngeliatin tapi nggak berani ngeliatin mukanya. Enggak. Lari Cuma apa? astagfirullahaladzim, maaf bang, ngapunten bang, kulo ganggu teng mriki. Ampun ganggu kulo. Mriki anu badhe nunut film lah. Maksudnya ikut tidur. Tidur ya, ya, ya. Ngapunten mbane kulo ganggu kalau saya ganggu. Terus ya hilang. Hilangnya itu Iya. pas banget setelah hilang itu ada petir lah. Der, padahal waktu itu bukan musim hujan. Musim kemarau. Malam-malam der, hilang udah ces. Aku turun ke rumah, juru kuncinya kebetulan kan nggak jauh dari makam. Cerita aku terus ditanyain sama juru kunci ini, dan jenengan tidurnya ngadep mana kepalanya? Nah itu malah jenengan mana? kepalanya ngadep utara. Keton yuk kameranya. Ngadep utara, ya itu salahnya cuma salah tidur. Kalau di sana nggak boleh salah tidur posisinya sih mas. Caranya orang oleh nyicili orang Iya, nggak boleh kaki loh, jadi iya. Kaki nggak boleh Iya, ngadep nggak ke boleh, selatan. Ini kan posisi makam orang dikubur kan pasti kepala di utara. iya, jadi nggak boleh ya. Iya, harusnya berlawanan. Kalau nggak kepala di selatan ya kepala di barat. Iya. Kayak gitu. Jadi sana pantangan banget mas. Udah dikasih tahu sama juru kunci asli situ, pribumi situ asli. Udah 40 tahun dia jaga. Kalau tidur, pokoknya mau tidur sini monggo silahkan. Tapi jangan lupa kalau tidur jangan salah posisi. Jangan salah posisi. Ya buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kayak aku ini kan posisinya kepala di barat. Nah itu pas. Sebenarnya sama aja kalau kita ke masjid ya. Iya. Kalau jangan sampai kakinya ke arah timur imam lah ya. Iya. Ya, ke arah kiblat ya. Nah, biasanya kan di musola juga apa di masjid kan juga ada yang tunggu apa ya. Iya pasti ada mas, masjid walaupun masjid tetap ada sosoknya jin. Lah untuk yang di sini, kalau di sini alhamdulillah belum pernah mas. Tapi katanya Mas Yuda 2 tahun lalu. Iya. Pernah lihat apa itu? Iya 2 tahun lalu. Di situ kan ada pohon aren mas ini belakang. Iya pohon aren. Lah ini pohon aren ini. Malam. Dikeyut kameranya dikasih lihat ke penonton. Kameranya nggonku ya. Pohon aren ya. Iya itu pohon aren, pohon kolang kaling aslinya itu. Ini pohon aren. Ya pohon yang ini ya. Pas aku duduk kayak gini ada jenengan selendang putih tahu kayak gini lah. Terbang ke sana sampai pohon beringin itu. Lah itu pas jenengan sampai sini nih. Nah ini. Tapi enggak ada sosok, enggak. Cuma selendang. Buat hilang. Terus jenengan itu reaksinya gimana? Ya waktu itu ya kaget juga sih mas. Namanya juga lihat barang kayak gitu kan pasti kan. Aku kirain apa cuma. Pas lagi sampean tiduran apa? Belum tidur malah. Belum tidur. Masih lagi duduk kayak gini. Lagi ngerokok lah. Pertamanya baunya wangi mas. Biasalah kata orang tua nek mau lihat sesuatu yang barang nggak kelihatan pasti pertama yang dirasain sih bau dulu. Wangi temen apa ya. Melihat atas. Astagfirullahaladzim. Terus aku lari ke situ ngeliat tak cariin nggak ada. Balik ke sini lagi. Cuma itu. Berarti memang sampean itu tidur di pokoknya sembarangan lah ya. Tapi yang paling aman ya. Yang paling nyaman di makam lah ya. Wong anu namanya laki-laki biasanya kan memang lah yang penting bisa turu lah. Yang penting bisa tidur itu enak ya teman-teman ya. Kalau aku justru kebalikannya, bukan yang penting bisa tidur, yang penting nyaman. Kalau aku nyaman. Lah, tempat yang nyaman ya kayak gini, makam. Bagi aku makam. Kok bisa berpikiran tidur di makam? Ya itu nyari ketenangan di situ. Sekarang kalau kita tidur di pasar, pernah aku mas berisik, nanti malam ada patroli atau dibangunin kan, mesti pindah-pindah. Nah, yang bikin nggak nyaman di situ. Di sini pun nggak ada nyamuk. Di pasar kan luar biasa, jenengan tahu sendiri namanya nyamuk. Wah, berarti nun sewune kayak jenengan kayak orang tua nun sewune masih ada. Orang tua udah nggak ada. Orang tua udah nggak ada. Jenengan berapa saudara? Saya 2. Satunya punya adik perempuan. Cuma dia ikut suaminya
di Riau. Udah punya anak 2 laki-laki, ikut sama orang tuanya. Sempet ya sampai sekarang sempat putus komunikasi ya karena faktor nggak ada alat komunikasi aja. Jadi kalau masih ada alat komunikasi masih bisa berhubungan. Tapi jenengan kepengin Ya sebenarnya kepingin mas, namanya juga saudara sih ya, kakak namanya beradik. kalau boleh tahu nun sewune, Namanya Diana. Diana. Iya. Sekarang di Riau, ikut Riau sama ya. suami. Buat siapa Saudara Pak Toro. saudaranya Pak Toro niki nggak apa-apa kan ya Nggak apa-apa. buat saudaranya Pak Toro namanya Mbak Diana ini ya, nantilah ya Yud kalau kita itu pakai tapi kontaknya nggak punya ya Ya. Aku juga Jadi nomor kalau WA-nya lupa. dari Riau ada yang dari Gombong namanya Mbak Diana, silahkan komen di bawah ya, nanti minta kontaknya. Ini saudaranya Pak Toro kepengin Ya sebenarnya cuma pengen ketemu aja, kepengin nggak ketemu sama nggak ya, punya telepon, kepengin permintaan. kabar Iya. lah ya, nanyain kabar lah ya. Nah jadi kayak itu. Jadi Pak Toro ini di sini itu dia itu ya kepengin nyepi lah ya, kepengin Iya. cari yang tentrem, Cari yang tenang, makanya beliau ini tidur di makam seperti ini. Kalau menurutku ya, dulu pernah aku eksplor di sini lumayan loh, kan ada pohon pisang di sana. Iya. Itu kayak ada orang ramai banget loh, padahal nggak ada loh. Itu sebenarnya kayak gitu cuma halusinasi sih mas, Iya. bagi aku Iya. sendiri. Sugesti lah ya, Sugesti ketika kita takut apa kita ya muncul. ya muncul. Jadi kalau dimakan, kalau kuncinya saya mas, kalau tidur di makam nggak usah mikirin yang macam-macam, mikir yang tenang aja. Tapi kalau masalah suara-suara yang nggak ada, suara kereta ya, kereta nah, itu suara kereta ya teman-teman ya, keras banget suara keretanya ya. Cuman kita pakai mikrofon, teman-teman dengar enggak itu suara kereta? Jadi ini petilasannya Mbah Joko ya, yaitu yang Babat Talas ya Yud, yang Iya. Babat Talas ini ya. Caranya Kemarin sejarahnya. aku baca ada sih itunya, keterangan silsilah dari Mbah Joko. Dan Mbah Joko aslinya mana? Jogja. Dia Dia emang keturunan raja. Dari berapa ya, ada 9 anak lah rajanya itu. Iya. Cuma dia yang dinamakan Mbah Joko ini, yang menurut yang saya baca itu dia pusernya, kalau bahasa Jawanya wudel apa ya, pusernya dia ngeluarin cahaya kuning, kuning. Nah itu bagi raja, bagi ayahnya sama bagi saudara-saudaranya itu membahayakan gitu. Nanti dia bisa merugikan kerajaan apa gimana, terus diburu, mau dibunuh, lari ke sini. Itu tahun, aku masih inget tahunnya 1289 lahirnya sejarah Mbah Joko. ya. Lahirnya Mbah Joko 1289, meninggalnya 1359 nih, kalau nggak salah itu mas. Ada di dalam, cuma ini dikunci. Ada bukunya. Ada bukunya kecil, difotokopi. Iya. Dilaminating. Aku juga sebenarnya senang sejarah. Jadi kalau ada sejarah seperti ini sebenarnya Kita tahu. Ya sebenarnya kalau eksplor kayak makam itu sebenarnya saya nggak mencari hantu loh, tapi mencari sejarahnya loh. Soalnya yang namanya setiap makam punya sejarah sejarah, dan itu biasanya identik dari tempat itu ya. Betul. Kalau di Indrakila pohon namanya apa sama kayak gini, pohon apa, beringin besar. Wah itu di situ penunggunya luar biasa. Tapi kalau jenengan itu, kalau sekilas nun sewune, kalau orang pintar mungkin ya, orang pintar itu bisa lihat kayak indra kelima apa indra keenam enggak? Bisa. Saya pernah diajarin lihat, aku bisa lihat ini, bisa lihat itu. Bisa. Aku pernah diajarin sama orang Banyuwangi dulu, Jawa Timur. Itu orangnya ya biasa mas, orang biasa, cuma kelihatan dari penampilannya kita lihat itu orang biasa, cuma dia punya indra dan dia mau memberitahukan cara ngelihatnya. Jadi misalnya berarti kalau di sini sosok jenengan bisa lihat itu ya? Bisa.
desa. Ya, makanya berani tidur di Iya. sini lah ya. Jadi aku pertama tidur sini bukan 2 tahun lalu loh ya. Hmm. Jadi pertama kali aku tidur sini 2 tahun yang lalu yang aku lihat selendang itu. Iya. Setelah 2 tahun aku jarang kesini main. Baru kesini ya 6 hari. Hari Rebu Enak kemarin. sih ya, nak. Iya. Ada apa? Ada itu atap Iya, payon. ada atapnya sih ya, teman-teman ya. Cuma kalau hujan kadang ya kesini kalau angin. Cuma sekarang udah mulai nggak hujan, udah mau kemarau lagi. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Ini adalah Pak Toro. Dia itu punya saudara di Riau namanya Mbak Diana. Tolong kalau ada yang tahu Mbak Diana ini, Pak Toronya kepengin Ngobrol aja lah. ngobrol lah, komunikasi, nanti silahkan komen di bawah ya teman-teman ya kalau sudah menemukan ya. Nah, Pak Toro ini tidur di area makam Karangduren ya, karena kepengin nyepi, kepengin menyendiri ya, karena biar Pikirannya tenang ya, jadi tidak ada yang macam-macam, tidak berpikiran yang tidak ya. Kita berpikir selalu positif, dan apabila teman-teman ya minta doanya lah buat Pak Toro, semoga diberi rezeki waras sehat ya. Amin. Pak Toro ya, nanti saya insya Allah kalau ada rezeki apa ya sering-sering lah main kesini lah ya. Iya. Monggo. Dan ini saya podcast ini sudah persetujuan sama Pak Toro ya. Jadi misalnya kalau ada salah kata Pak Toro, saya minta maaf. Sama-sama mas saya juga. Iya. Nama saya Rian, asli ya, aslinya sih Purwokerto, aslinya Purwokerto, cuman ibu itu asli Purwokerto, bapak asli Gombong ya. Jadi Salokerto. Oh, Cetis. Kalau dulu jenengan Karangmaja mungkin kalau sama desaku, dukuku mungkin sering ribut ya. Iya. Zaman dulu pakai sama Puring dulu ya pernah ribut. Dulu pernah diserang sama desanya Pak Toro ya, desaku ya. Pakai truk ada 7 kayaknya Pak dulu. Tapi itu zaman dulu ya, zaman waktu orang enak. Iya, zaman nggak enak lah ya. Jadi sekarang bukan zamannya berkelahi, bukan zamannya apa-apa, tapi zamannya untuk mencari duit, mencari nafkah buat keluarga dan buat orang-orang yang di sekitar ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa di like dan di subscribe serta di komen ya. Dan apabila ada rezeki waras sehat lagi, nanti saya berkunjung lagi ke tempatnya Pak Toro lagi, soal lagi ya. Silahkan teman-teman komen di bawah buat melanjutkan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun ya Pak Toro. Ya, sama-sama.